Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini tiga sosok manusia berdiri di puncak gunung. Tatapannya terkunci pada sosok Lindong di kejauhan. Jadi itu Lindong ya? Setelah mendengar pertanyaannya, dua pria di sampingnya tersenyum. Ya, itu Lindong, murid Sekte Dao yang dijelaskan oleh informasi dari sekte kami. Ucap seorang pria berkata dengan senyum tipis. Hahaha, dia sepertinya cukup baik. Namun karena sekte telah mengirimkan perintah dan kita kebetulan bertemu dengannya, mari kita bertindak. Lagi pula kita adalah kelompok 3 raja kecil gerbang Yuan sebelumnya. Gelar yang memberikan kemuliaan dan prestise. Bagaimana kita bisa membiarkan Lindong menghancurkannya? Ucap pemimpin itu berkata dengan senyum tipis. Jadi apa yang kakak ingin lakukan? Ketika kita berada di gerbang Yuan saat itu, kita hampir berhasil membuat kakak perempuan senior dari Aula Langit Sekte Dao berlutut dan memohon pengampunan selama kompetisi sekte besar. Ucap pria berambut perak itu berkata sebelum menunjukkan wajah ingatan. Dari kelihatannya, dia tampaknya mengenang saat-saat mereka mengguncang langit di wilayah Suan Timur. Tidak perlu terlalu cemas. Awalnya kita datang ke sini untuk melihat apa yang ada pada gua reinkarnasi ini. Adapun Lindong, mari kita tunggu dia memasuki gua sebelum mengambil tindakan. Pada saat itu kita akan dengan mudah mengambil kunci menara peraknya. Ucap pemimpin itu. Baiklah, setelah memasuki kediaman gua reinkarnasi, akan sulit bagi bocah itu untuk melarikan diri. Setelah berurusan dengannya, mari kita simpan mayatnya. Ketika kita kembali ke wilayah Suan Timur, kita akan memberikannya kepada Sekte Dao. Hahaha. Ini bisa dianggap sebagai keadilan kan? Ucap pria lainnya. Setelah mendengar kata-kata itu, dua lainnya mulai tersenyum. Pada saat ini Lindong dan Mulingsan secara bertahap menjauhkan diri dari kota batu di tengah pulau. Ada apa kakak Lindong? Tanya Mulingsan dengan bingung saat dia mendarat di samping Lindong. Tidak apa, Lindong menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Di lokasi mereka saat ini, perasaan di mata-matai sudah benar-benar menghilang. Namun ini masih membuatnya agak waspada. Sebelumnya dia merasakan beberapa kehadiran tersembunyi yang kuat di dalam kota batu. Jelas ada beberapa ahli yang terpikat ke sini oleh penghuni gua reinkarnasi ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang kakak Lindong? Tanya Mulingsan. Mari kita tunggu untuk saat ini. Kita akan datang kembali setelah 3 hari. Lagi pula, kita membutuhkan koordinasi ketiga kunci menara perak untuk membuka tempat tinggal gua reinkarnasi. Selain itu, kita harus ekstra hati-hati selama beberapa hari ke depan. Kita tidak memiliki sejumlah besar ahli seperti Gerbang 9 Tenang dan Aula Langit Misterius. Karena itu, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Ucap Lindong. Iya, ucap Mulingsan mengangguk. Setelah melihat ini, Lindong dengan lembut tersenyum. Waktu berlalu. Setelah 3 hari ini, Lindong yang duduk di atas batu puncak gunung perlahan membuka matanya. Dia bisa merasakan bahwa jumlah ahli yang berkumpul di pulau itu menjadi semakin mengerikan. Pada saat ini seluruh pulau meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Sementara kegemparan bergema dari kejauhan. Jelas perjalanan berburu harta karun dari kediaman gua reinkarnasi telah resmi dimulai. Kita juga harus pergi. Ucap Lindong berdiri dan berbicara sambil tersenyum ke arah Mulingsan. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia langsung memimpin untuk pergi. Saat mereka terbang dari pulau itu, beberapa tatapan dari sekitarnya melesat. Selama 3 hari ini berita tentang Lindong yang memiliki kunci menara perak sudah lama menyebar. Oleh karena itu ada beberapa orang yang tahu tentang informasi ini. Tepat saat mereka menembak ke wilayah Laut Hitam, guntur yang tak tertandingi terdengar di langit. Gemuruh guntur yang mengamuk menyebabkan bahkan hati Lindong bergetar sedikit. Di bawah awan petir yang menutupi langit, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari jauh seperti segerombolan belalang. Mereka dengan sangat hati-hati menghindari sambaran petir yang meluncur turun dari langit.
saat mereka dengan cepat melesat menuju kedalaman wilayah laut. Lindong dan Mulingsan juga termasuk di antara sosok manusia yang tampaknya menutupi langit. Kakak Lindong, fluktuasi energi yang datang dari depan tampaknya semakin mengamuk, ucap Mulingsan saat matanya yang besar menatap permukaan laut yang jauh yang berkedip-kedip dengan cahaya perak. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit saat mereka melakukan perjalanan lebih dalam dan lebih dalam ke wilayah laut petir langit. Energi yang mereka temui semakin mengamuk. Tempat ini sepertinya dipenuhi dengan bahaya di setiap sudut. Tergelincir sedikit saja maka akan terkubur di kedalaman laut yang gelap. Hati-hati, ucap Lindong mengangkat kepalanya. Kilauan perak terus muncul di permukaan laut yang jauh. Bahkan dari jauh, dia bisa mengamati pilar petir yang semakin sering turun dari langit. Mulingsan menganggukkan kepalanya saat ekspresi di wajah kecilnya menjadi agak muram. Menjadi anggota suku iblis laut, dia jauh lebih sensitif terhadap energi mengamuk semacam ini. Dia mengerti dengan jelas bahwa pilar-pilar petir itu praktis memiliki kekuatan seperti pemusnahan. Jika seseorang tidak hati-hati dan dipukul, maka nasibnya akan agak menyedihkan. Kewaspadaan di dalam hati keduanya meningkat, sementara kecepatan mereka juga meningkat secara substansial. Setelah kira-kira 10 menit, mereka akhirnya menyerang ke wilayah laut dalam di mana rentetan petir lebih sering terjadi. Hanya setelah mereka akhirnya bergegas ke wilayah ini, Lindong akhirnya bisa merasakan betapa menakutkannya rentetan petir di wilayah laut petir langit ini. Petir secara gila-gilaan turun satu demi satu dari awan petir di langit. Kepadatannya jelas menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi agak mati rasa. Di bawah pemboman banyak petir, jeritan menyedihkan mulai terdengar dari sekitarnya. Bahkan dengan kekuatan Yuan yang tak terbatas melindungi tubuh mereka, mereka tetap berubah menjadi tumpukan abu hitam yang berasap saat mereka jatuh terlebih dahulu dari langit ke perairan laut yang gelap gulita di bawah. Gelombang terbentuk saat mayat mereka turun ke kedalaman laut. Ekspresi beberapa orang sedikit berubah saat melihat mayat-mayat itu jatuh terus-menerus dari langit, sebelum meningkatkan kewaspadaan mereka. Pada saat ini Lindong dan Mulingsan juga dengan hati-hati menghindari pilar petir yang turun itu. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menyipit, dan segera setelah itu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat awan hitam di depannya berubah menjadi pusaran air. Petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dengan panik di dalamnya. Tidak, ini air terjun kilat. Setelah melihat perubahan pada awan petir, suara rendah dan terkejut tanpa sadar terdengar dari mulutnya. Saat suara Lindong memudar, cairan gemerlap seperti kilat mengalir turun dari pusaran awan bentuk seperti sungai yang mengalir dari langit. Itu tampak seolah-olah sebuah lubang raksasa telah robek terbuka di langit. Peti cair mengalir, menenggelamkan lebih dari 100 ahli dalam sekejap. Kali ini sebelum jeritan menyedihkan mereka terdengar, tubuh dan tulang mereka sudah menghilang di dalam cairan petir. Bahkan roh Yuan mereka tidak dapat melarikan diri tepat waktu sebelum berubah menjadi ketiadaan. Cepat lari, rentetan cairan petir juga muncul di sini. Sementara mereka terkejut karena pemandangan di depan mereka. Tangisan sedih tiba-tiba terdengar. Hati semua orang bergetar. Sebelum mereka semua buru-buru mengangkat kepala, benar saja awan petir di atas kepala mereka mulai berputar. Cepat lari, bereaksi dengan cepat. Lindong meraih Mulingsan dengan sayap naga hijau dengan cepat memanjang dari punggungnya. Dengan kepakan sayapnya, sosok mereka berubah menjadi sinar cahaya hijau saat mereka melesat ke depan. Sama seperti sosok Lindong melesat ke depan, cairan petir mengalir deras di tempat mereka sebelumnya berada. Segera puluhan sosok manusia berubah menjadi ketiadaan oleh cairan petir. Itu muncul di sini. Sial, ini adalah rentetan rantai cair petir. Cepat lari. Pada saat yang sama jeritan mengerikan terdengar dari dekat. Detik berikutnya, kerumunan melihat seluruh area awan petir di langit mulai berputar satu persatu. Cairan petir keperakan bercampur dengan energi destruktif bergemuruh dari langit seperti air terjun. Setelah turunnya rentetan cairan petir, wilayah laut ini langsung menjadi kacau karena para ahli yang tak terhitung jumlahnya mencoba melarikan diri ke segala arah untuk menghindari kematian.
Kakak Lindong, lihat orang-orang dari gerbang 9 tenang. Sementara perhatian penuh Lindong tertuju pada awan petir, Mulingsan tiba-tiba berkata. Setelah mendengar kata-katanya, Lindong mengalihkan pandangannya ke tempat yang sangat jauh dari mereka. Ada sekelompok besar sosok yang melintas di langit di tempat itu. Dari kelihatannya, mereka tidak sedikit pun khawatir tentang rentetan cairan petir. Faktanya rentetan cairan petir telah menyelimuti mereka sekali. Namun mereka secara tak terduga dapat dengan aman keluar dari dalam tanpa cedera. Orang-orang ini tampaknya memiliki cara untuk bertahan melawan rentetan cairan petir. Saat Lindong sedikit menyipitkan matanya, cahaya hijau berkedip di dalamnya. Baru saat itulah dia menemukan layar cahaya perak samar yang menutupi tubuh Pang Hao dan kelompoknya. Fluktuasi dari layar cahaya adalah sesuatu yang sedikit dia kenal. Ini adalah kunci menara perak. Tiba-tiba menghantam Lindong seperti kilat saat cahaya terang melintas di matanya. Dengan mengepalkan tangannya, menara perak muncul di dalamnya. Saat dia mengirim Yuan Power-nya ke dalamnya, menara perak itu bergetar sebelum layar cahaya keperakan samar muncul dan menyelimuti mereka berdua. Saat layar cahaya keperakan muncul, pusaran mulai muncul di awan petir di atas Lindong dan Mulingsan. Detik berikutnya rentetan cairan petir dengan cepat mengalir turun dari atas menyelimuti keduanya. Lindong itu telah terkena rentetan cairan petir. Bagus, kunci menara perak itu pasti tidak akan dihancurkan oleh rentetan cairan petir. Ayo pergi dan temukan kuncinya. Dengan cepat, di dekatnya selusin sosok manusia memperhatikan Lindong. Setelah melihat yang kemudian terendam dalam rentetan cairan petir, kegembiraan langsung memenuhi mata mereka. Sebelum mereka menembak untuk mencari kunci menara perak. Namun saat mereka bergerak, seberkas cahaya hijau melesat keluar dari rentetan cairan petir dalam garis lurus sempurna. Dalam seberkas cahaya hijau itu adalah sosok Lindong dan Mulingsan tanpa satu gores pun pada mereka. Bagaimana ini mungkin? Setelah melihat tontonan ini, ekspresi sekelompok orang yang ingin mengambil kunci menara perak langsung berubah saat mereka berteriak keheranan. Saat seberkas cahaya hijau dengan cepat melesat melewati sekelompok orang, Lindong menatap mereka sebelum tiba-tiba menunjukkan senyum mengejek saat dia berkata, "Hati-hati dengan apa yang ada di atas kepalamu." Saat suaranya terdengar, sosok Lindong sudah melarikan diri dalam sekejap. Sekelompok orang langsung melongo sebelum mengangkat kepala mereka dengan ngeri. Cahaya keperakan bersinar terang ke mata mereka. Saat rentetan cairan petir langsung turun dari langit benar-benar menyapu mereka. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kunci menara perak ini benar-benar dapat melindungi pemiliknya saat bepergian ke wilayah Laut Petir Langit. Lindong melihat ke belakang saat hatinya dipenuhi dengan sedikit kebahagiaan dan kejutan. Jika ini masalahnya, dia tidak perlu lagi khawatir tentang rentetan cairan petir yang mungkin turun dari atas kapan saja. Namun dari kelihatannya, aku khawatir akan ada banyak korban dan kematian. Lindong diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Kemungkinan para ahli yang datang dari berbagai tempat untuk melewati wilayah Laut Petir Langit ini, hampir setengah dari mereka akan terperangkap dalam rentetan rantai cair petir ini. Wilayah Laut Petir Langit ini memang sangat berbahaya. Lindong menghela nafas dalam hati. Namun dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk meratapi atau mengasihani orang-orang ini. Dengan kepakan sayapnya, kecepatannya meningkat dengan cepat, mengirim dia dan Mulingsan menembus banyak rentetan cairan petir dan menembak ke arah bagian terdalam dari wilayah Laut Petir Langit. Pada saat ini awan petir di langit di hadapannya telah berubah menjadi warna awalnya yang hitam pekat menjadi perak yang cerlang dan cemerlang. Maut petir menembus mereka satu demi satu, sebelum tampaknya menyerang langsung ke kedalaman laut. Pada posisi paling tengah adalah sambaran petir berukuran 100.000 kaki. Sebelumnya, sosok Lindong sekecil semut. Adegan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai tak terbatas. Tatapan Lindong terkunci dengan kuat pada sambaran petir besar berukuran 100.000 kaki. Di dalamnya, dia samar-samar bisa melihat tempat tinggal gua raksasa. Adegan ini persis seperti yang dia lihat di dalam menara perak. Jelas gua yang tinggal di dalam sambaran petir ini adalah tujuannya. Tempat tinggal gua reinkarnasi.
Pada saat ini petir itu sepertinya telah menghujani ujung awan petir. Itu mencangkup area seluas 100.000 kaki dan membuat semua orang merasa seolah-olah mereka adalah semut. Mahakarya seperti itu tampaknya berasal dari tangan dewa. Lindong sedikit terkejut saat dia mengagumi pemandangan di hadapannya. Kemungkinan besar bahkan ahli super itu yang telah melangkah ke tahap samsara tidak akan mampu membangun sesuatu dengan skala ini. Apakah itu gua tempat tinggal ahli tahap reinkarnasi? Mata besar Mulingsan menatap dengan rasa ingin tahu di gua yang samar-samar terlihat dalam sambaran petir selebar 100.000 kaki. Iya, sepertinya begitu. Lindong menjawab sambil dengan lembut menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Selain dari gerbang 9 tenang dan aula langit misterius, masih ada sejumlah individu yang melayang di udara di atas laut. Adegan ini menyebabkan rasa dingin yang samar mengalir di tulang punggungnya. Orang-orang dari gerbang 9 tenang dan aula langit memiliki perlindungan dari kunci menara perak. Jadi tidak mengherankan bagi mereka untuk tiba di sini begitu cepat. Sementara Lindong menilai para ahli yang pertama tiba, Pang Hao dari gerbang 9 tenang memiringkan kepalanya untuk melirik yang pertama sebelum tersenyum tipis padanya. Hahaha, saudara Lindong ternyata tiba di sini dengan cepat. Sebelumnya kami masih khawatir tentang bagaimana kami akan membuka tempat tinggal gua ini jika kami kekurangan satu kunci. Ucap Pang Hao benar-benar mengabaikan tatapan dingin Lindong dan malah tersenyum saat dia berbicara. Bagaimana kita membuka gua ini? Ucap Lindong dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata itu, para ahli di sekitarnya segera mengalihkan perhatian mereka. Meskipun mereka telah berhasil tiba, jika Lindong dan dua lainnya tidak bergerak, maka mereka hanya bisa menunggu tanpa daya di sini. Hahaha, tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu sebentar lagi. Namun setelah mendengar ini, Pang Hao hanya tersenyum sementara kilatan aneh melintas di matanya. Lindong dengan lembut mengerutkan alisnya sebelum melirik ke gua aula langit misterius di dekatnya. Tidak ada aktivitas sama sekali dari Liu Xiangxuan yang berpakaian putih. Tidak perlu cemas, saudara Lindong. Sekarang bukan waktu yang terbaik untuk membuka gua tempat tinggal. Tolong tunggu sebentar lagi. Pada saat ini Liu Xiangxuan memiringkan kepalanya, menunjukkan senyum tipis di wajahnya yang sangat cantik saat dia berbicara. Lindong mengangguk. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang mereka tunggu, dia tidak bertanya lebih jauh. Dia menarik Mulingsan dan mundur selangkah. Sementara kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai diam-diam beredar sebagai persiapan untuk menanggapi setiap perubahan mendadak. Ekspresi bingung melintas di mata para ahli di sekitarnya ketika mereka melihat bahwa tidak ada aktivitas dari ketiganya. Namun mereka tidak mempertanyakannya. Bagaimanapun, untuk Pang Hao dan yang lainnya untuk memasuki gua tempat tinggal, mereka harus membukanya terlebih dahulu. Selanjutnya begitu kediaman gua dibuka, mereka akan bisa masuk juga dan berjuang untuk mendapatkan bagian. Saat beberapa tatapan berpotongan di atas permukaan laut, suasana di wilayah laut ini mulai berubah menjadi tenang dan damai. Dengan satu-satunya suara adalah gemuruh guntur yang terdengar dari kejauhan. Dibandingkan dengan serangan gila sebelumnya, kedalaman wilayah laut petir langit adalah tanah yang tenang dan damai. Di bawah penantian ini, para ahli terus berdatangan. Sebagian besar dari orang-orang ini tampaknya sangat menyedihkan. Memikirkannya, mereka pasti cukup menderita dalam rentetan petir itu. Saat suara mendesing terus berdering, Lindong melirik sosok-sosok yang bergegas ke sini. Tidak tahan dia menghela nafas. Sepertinya cukup banyak individu yang tertarik dengan tempat tinggal gua reinkarnasi ini. Bahkan setelah diadili oleh rentetan petir, jumlah orang yang berhasil tiba di sini masih cukup mencengangkan. Begitu mereka tiba, para ahli semua berbalik untuk melihat gua tempat tinggal di dalam sambaran petir besar 1000 meter. Sebelum perasaan keserakahan yang tebal muncul di mata mereka. Tempat tinggal gua yang ditinggalkan oleh ahli tahap reinkarnasi jelas bukan gua sederhana. Selama mereka bisa mendapatkan sesuatu dari dalam, menghadapi bahaya apapun akan sia-sia. Mengikuti semakin banyak ahli yang berdatangan, suara bising mulai menyebar sementara suara desakan samar-samar terlihat. Pada saat ini istirahat berlangsung selama hampir setengah jam.
Sementara jumlah ahli yang berkumpul di sini mencapai jumlah yang mencengangkan. Lebih jauh lagi, sebagian besar dari mereka tampaknya telah mencapai setidaknya tahap kehidupan mendalam. Jelas itu harus menjadi persyaratan minimum untuk melewati rentetan petir itu. Saat suara bising terus bertambah keras, setelah beberapa saat Pang Hao akhirnya mengangkat kepalanya perlahan. Melihat sejumlah ahli yang telah tiba, senyuman muncul tanpa sadar di sudut mulutnya. Dengan sepotong keanehan hadir di dalamnya. Sepertinya itu hampir cukup. Bergumam dengan suara rendah pada dirinya sendiri. Di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya, dia perlahan berjalan maju. Memalingkan pandangannya ke arah Liu Xiangxuan dan Lindong, dia bertanya sambil tersenyum. Saudara Lindong dan Nona Liu, sudah waktunya. Mari kita mulai. Hahaha, tidak banyak yang perlu kita lakukan. Kita hanya perlu menunjukkan kunci menara perak kita. Setelah mengatakan itu, Liu Xiangxuan menganggukkan kepala kecilnya. Dengan mengangkat tangannya yang seperti batu giok, sebuah pagoda kecil keperakan muncul dalam sekejap. Setelah menyaksikan ini, Lindong merenung sejenak sebelum dia mengeluarkan pagoda kecilnya yang keperakan juga. Begitu 3 menara perak muncul, Lindong merasakan beberapa tatapan terik dan serakah melesat dari kegelapan. Meskipun semua orang tahu bahwa mereka dapat memasuki gua tempat tinggal setelah dibuka, pemilik kunci secara alami akan dapat memperoleh lebih banyak manfaat atau bimbingan di gua tempat tinggal. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya keperakan yang terang dan cemerlang melesat tiba-tiba dari menara perak. Sementara berkas cahaya serupa juga melesat keluar dari menara perak di tangan Pang Hao dan Liu Xiangxuan. 3 sinar cahaya datang bersama-sama di langit, sebelum menembak langsung ke petir selebar 1000 meter dengan deru terakhir. Saat cahaya keperakan melesat ke petir besar 1000 meter, fluktuasi beriak tiba-tiba muncul di permukaan petir yang awalnya tenang. Suara guntur yang rendah dan dalam bergemuruh. Sementara fluktuasi destruktif mulai memancar keluar gelombang demi gelombang. Semua perubahan ini menyebabkan ekspresi di wajah beberapa orang berubah. Saat mereka mundur dengan hati-hati, gemuruh guntur semakin bergema sebelum sinar cahaya tiba-tiba muncul di sambaran petir. Dengan kecepatan yang menakjubkan, itu memanjang sebelum akhirnya berubah menjadi jalur bercahaya yang dipenuhi dengan petir. Di ujung lain dari jalan yang bercahaya itu, tepatnya adalah gua reinkarnasi yang berdiam di kedalaman sambaran petir. Mengikuti perpanjangan jalan ringan ke depan gua tempat tinggal, pintu batu yang beratnya kira-kira 1000 meter mulai terbuka perlahan di bawah iluminasi cahaya petir. Mata memerah yang tak terhitung jumlahnya dan nafas berat mengikuti saat mereka semua menatap erat ke pintu batu yang terbuka. Pada saat ini fluktuasi kuno dan sunyi mulai menyembur keluar seperti air banjir dari dalam. Tempat tinggal gua reinkarnasi akhirnya terbuka. Segera banyak sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju menuju pintu batu yang terbuka. Dengan mengepal, Lindong menyimpan menara perak di tas Qian Kunnya. Samar-samar matanya mulai memerah saat dia menatap tempat tinggal gua yang terbuka. Dengan menoleh, dia melirik Pang Hao di kejauhan. Saat ini yang terakhir sedang menatap kerumunan yang berbondong-bondong menuju pintu masuk. Sementara senyum di sudut mulutnya tampak sangat aneh. Berhati-hatilah setelah kita masuk. Sedikit menyipitkan matanya, Lindong mengucapkan beberapa patah kata dengan lembut ke arah Mulingsan. Namun hanya setelah dia melihat Pang Hao dan kelompoknya bergerak, dia akhirnya juga bergerak. Saat Lindong dan Mulingsan bergegas menuju jalan yang terang, tatapan panas mereka terkunci pada pintu batu yang terbuka. Fluktuasi kuno yang memancar dari mereka tampaknya memancarkan godaan yang mengancam kehidupan. "Ayo pergi," ucap Lindong. Tanpa ragu, tubuhnya melintas sebelum dia dan Mulingsan secara bersamaan bergegas melewati pintu batu. Saat dia bergegas melalui pintu batu, cahaya keperakan terang dan gemerlap segera menusuk mata Lindong. Dia mampu mendeteksi fluktuasi spasial yang datang dari sekelilingnya. Pada saat berikutnya, dia merasakan getaran merah yang muncul dari simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya. Dia telah mendeteksi tanda bahaya. Pada saat berikutnya, dia bisa melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari sambaran petir, berdiri di kejauhan di depannya mirip dengan penjaga. Mereka semua memiliki busur yang terbuat dari sambaran petir di tangan mereka.
Sementara panah petir dengan busur petir berlekuk di masing-masing dari mereka. Mata Lindong sedikit menyipit saat melihat sosok-sosok ini. Detik berikutnya, dia melihat ruang terdistorsi saat panah petir yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan fluktuasi destruktif menghujani dengan gila-gilaan seperti badai. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.